Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Pak Guru harapkan sehat selalu dan tetap semangat belajar pelajaran agama Islam. Untuk kali ini kita mempelajari tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, ya. Anak-anak sekalian, untuk A, mengimani Asmaul Husna, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna, iman kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin dari keyakinan yang diwujudkan dengan pembenaran dalam hati, diucapkan secara lisan serta dibuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga diartikan sebagai keyakinan terhadap segala sifat, kekuasaan, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Asmaul Husna. Secara bahasa, Al-Asmaul Husna berasal dari kata Al-Asma'u yang artinya nama-nama dan Al-Husna yang artinya baik atau indah. Jadi, Al-Asmaul Husna adalah nama-nama baik atau indah. Al-Asmaul Husna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyandang Al-Asmaul Husna. Yang kedua, anak-anak, dalil tentang Al-Asmaul Husna. Melalui Al-Asmaul Husna, manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar bermohon dan berdoa dengan menyebut Al-Asmaul Husna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya menyalahartikan Al-Asmaul Husna dengan mempergunakan lafal-lafal tersebut yang tidak sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'lamun. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anjuran atau perintah menyebut Al-Asmaul Husna dalam berdoa dimaksudkan agar manusia selalu mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan berhati-hati dalam berbuat serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahidan aman ahsoha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang melafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, berikutnya yakni memahami Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adr, dan Al-Akhir, sebagaimana bahasan pada kali ini. Karena waktu yang terbatas, maka kita bahas hanya beberapa tersebut. Al-Asmaul Husna,
Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99. Yang mewakili sifat dari zat Allah yang berhubungan dengan kudrat dan iradat. Al-Asmaul Husna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Karim, ya, Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia, ya. Al-Karim artinya yang maha mulia. Al-Karim juga diartikan yang maha pemurah atau maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat pada semua makhluknya yang baik. Karena diminta maupun tanpa diminta, Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa terhitung pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dengan adil dan bijaksana kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya di waktu yang tepat. Ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Quran Surat Al-Infitar ayat 6. Anak-anakku sekalian, Al-Asmaul Husna Al-Karim menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah menggariskan rezeki kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Kita harus yakin bahwa semua nikmat tersebut adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri. Dengan memahami Al-Asmaul Husna Al-Karim akan mendorong kita meneladani dengan menjadi orang yang dermawan. Sikap dermawan yang dapat diterapkan dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Menolong teman yang sedang kesusahan tanpa mengharapkan pamrih, ya. Nek nolong yo aja murih pamrih, ya, tidak boleh karena pamrih. Nolonglah karena lillahi ta'ala. B. Menyisihkan sebagian uang saku atau rezeki untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Ya, termasuk itu. C. Berbagi makanan dengan tetangga, ya, itu contohnya. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rasa aman. Berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati tenang, asalkan dalam menjalankan hidupnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmil ulaika lahum amanu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa aman kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia dengan bentuk fisik yang sempurna, ahsanit taqwim, dengan fungsi yang masing-masing. Memohon dengan Al-Asmaul Husna Al-Mu'min artinya memohon agar dihindarkan dari fitnah, segala macam bahaya, bencana, dan siksa. Sebagai seorang mukmin, hendaklah kita mampu mengamalkan keteladanan al-mu'min dengan partisipasi dalam menciptakan keamanan dan kedamaian terhadap orang-orang dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, al-wakil. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan dan memelihara alam semesta. Al-wakil artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mewakili atau pemelihara. Allah Subhanahu wa taala memelihara segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil akan menyadarkan semua urusannya pada Allah. Jadi semua urusan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tersebut merupakan perwujudan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang-orang yang beriman dari kejahatan dan keburukan.
Al-Asma'ul Husna Al-Wakil diartikan Maha Pelindung. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang-orang yang dikehendakinya dengan menunjukkan jalan kebenaran dan hidayah. Di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wakil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berdakwahnya. Anak-anak sekalian, yang keempat, Al-Matin. Al-Asma'ul Husna. Al-Matin artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kukuh. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan tidak ada yang mampu mencegah atau menolaknya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengubah atau mempengaruhi kekukuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pula yang mampu menggantikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Artinya sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kukuh. Quran Surat Al-Zariyat ayat 58. Seseorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Matin tidak akan merasa rendah diri di hadapan orang lain dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawakal tidak akan pernah takut pada penilaian orang lain dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah lah yang Maha mengetahui baik dan buruknya seseorang. Sikap tawakal mendorong seseorang memiliki sikap pantang menyerah dan selalu bersyukur apapun hasil yang diterima atas usahanya. Anak sekalian, yang kelima, Al-Jami. Al-Jami artinya Maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan makhluk dan ciptaannya secara teratur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengumpulkan makhluknya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bentuk pengamalan dari keteladanan terhadap Al-Asma'ul Husna Al-Jami', misalnya dengan mendamaikan orang-orang yang berselisih, melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama, selalu mendirikan sholat berjamaah, dan ikut serta dalam kegiatan atau organisasi sekolah. Yang keenam, Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kukuh. Sebab keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dipengaruhi oleh makhluknya. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah salah karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi, wa huwas sami'un alim." Artinya, telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membedakan manusia. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Semua manusia dianugerahi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketujuh, anak-anak, Al-Akhir. Al-Akhir artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Akhir dan tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Akhir sekaligus Maha Kekal. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang abadi dan tidak ada masa berakhirnya. Wal awal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir, dan Maha Batin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Anak-anak, pada hari akhir semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasa karena sifatnya yang fana. Alam semesta seisinya akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ada dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat bergantung.
Hanya kepada Allah lah tempat menyandarkan harapan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah selain Allah. Seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala al-akhir akan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan pernah merasa cemas dan putus asa. Keyakinan terhadap al-akhir juga akan mendorong seseorang selalu berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Anak-anak sekalian, itu tadi tentang Al-Asma'ul Husna. Mudah-mudahan menjadikan manfaat kepada anak-anak sekalian, kepada kita semua, yakni mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.